students, I hope all of you are fine and full of spirit to follow our lesson for today. And now, before we start our lessons, it's better we sing one song. Let's sing bingo. Let's sing together, kids. There was a farmer have a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, very good. And now, let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke kids, sebelum kita mulai belajar, Miss akan tanya, mana semangatmu? Oke, good. Ini semangat tuh, harus begitu ya, harus lebih semangat. Anak-anak dengarkan video yang akan Miss berikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa nanti dikerjakan juga tugasnya. Semangat anak-anak. Oke anak-anak, kita kembali belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Dengarkan penjelasan Miss Novi. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari ini. Tiba-tiba Dayu teringat kalau dia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari peranannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Jadi semua orang yang ada di rumah mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya kita membaca teks percakapan yang berjudul Membuat dan Merawat Tanaman Gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru, kata Lani. Setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu buat 4 lubang di bagian perekat, masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebarkan akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit, lanjutkan Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding, tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Demikian percakapan mereka. Nah, setelah membaca percakapan tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut bersama-sama. Nomor 1, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap anak-anak? Jawabannya adalah di halaman sekolah. Nomor 2, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung anak-anak? Ayo, siapa tahu? Iya, jawaban yang paling tepat karena tanaman-tanaman itu butuh tempat baru. Selanjutnya nomor 3, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung anak-anak? Coba apa tadi yang dibutuhkan? Iya, bahan-bahan yang dibutuhkan ada botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Selanjutnya soal nomor 4, apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Coba anak-anak, jawabannya adalah potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Lanjut soal nomor 5. Apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Coba anak-anak, apa yang kita gunakan? Jawabannya adalah kayu pipi. Nah, itulah dia. Nah anak-anak, jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung.
Nah anak-anak, bagaimanakah jawaban hasil dari wawancara Siti? Maka anak-anak bisa tuliskan seperti ini. Tanaman bisa diletakkan di pot gantung yang dibuat sendiri. Bahan untuk membuat pot gantung adalah botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Cara membuatnya dengan memotong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Buat 4 lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman ke dalam botol, lalu rapikan dan sebarkan tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Lalu gantung menggunakan paku di dinding, tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Demikianlah hasil wawancara dari Siti. Kita lanjutkan pembelajaran 3. Dengarkan teks berikut ini yang berjudul Hutan Bakau Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah pergantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau tanaman pohon lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Demikianlah isi teksnya. Sekarang kita jawab kembali pertanyaan sesuai dengan teks yang tadi Miss bacakan. 1. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawannya di hutan bakau? Coba anak-anak. Maka jawaban yang paling tepat, mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Nomor 2, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Coba apa arti sabuk hijau anak-anak? Jawabannya adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Selanjutnya nomor 3, apakah manfaat hutan bakau anak-anak? Manfaatnya adalah untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Soal nomor 4, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau anak-anak? Apa perawatannya? Iya, dengan cara penyiangan dan penyulaman. Ingat ya, selanjutnya soal nomor 5. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau anak-anak? Coba apa yang dapat merusak hutan bakau? Jawabannya adalah kepiting, ombak, binatang pemakan daun, dan manusia. Demikianlah soal dari pertanyaan yang tadi. Kita lanjutkan. Ayo mengamati dan bermain peran. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, anak-anak harus membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa-siswa. Daftar pertanyaannya dapat anak-anak buat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai yang telah Miss bacakan. Contoh daftar pertanyaan wawancara yang bisa anak-anak sebutkan adalah yang pertama. Dengarkan ya, apa manfaat hutan bakau supaya kamu tahu apa manfaatnya. Yang kedua, anak-anak boleh tanyakan bagaimana cara merawat hutan bakau. Dan pertanyaan ketiga, apa saja yang bisa menyebabkan hutan bakau rusak. Pertanyaan keempat, siapa yang bertugas menjaga pertumbuhan hutan bakau? Nah, inilah contoh pertanyaan wawancara yang anak-anak bisa tanyakan ketika kamu melakukan wawancara. Bisa anak-anak
Kemudian hasil dari wawancara yang sudah kita lakukan tadi dapat kita tuliskan pada sebuah paragraf seperti contoh berikut. Hutan bakau bermanfaat untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan juga untuk meredam gelombang besar termasuk tsunami. Hutan bakau harus selalu dirawat yaitu dengan cara penyiangan dan penyulaman. Pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau dapat rusak karena ulah kepiting, ombak, binatang pemakan daun, dan manusia. Pertumbuhan hutan bakau harus selalu dijaga oleh petugas yang bekerja sama dengan warga sekitar. Ingat anak-anak untuk selalu menjaga dan merawat pertumbuhan hutan bakau agar tidak rusak. Oke anak-anak, tadi kamu sudah menonton video pembelajaran yang telah Miss Novi berikan. Jika ada yang kurang paham, anak-anak boleh tanya sama orang tua atau kakak dan abang di rumah. Atau anak-anak juga boleh langsung tanya Miss Novi, japri ke WA Miss Novi. Let's close our meeting for today. We sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, goodbye, students. See you, see you, see you, see you. See you, see you, students. Let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. We had finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Ingat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miss dan Sermu hari ini. Spirit and all the best.